Baik, selamat siang. Saya Sihnoto, mahasiswa ilmu politik. Pada saat siang hari ini saya akan presentasi dalam tugas PPT video ilmu pendidikan kewarganegaraan. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD. Baik teman-teman, pada saat hari ini ada 6 pokok pembahasan, yaitu 1. Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Nomor 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Nomor 3. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nomor 4. Definisi identitas nasional. Nomor 5. Identitas nasional bangsa Indonesia. Nomor 6. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Nomor 7. Faktor pembangunan identitas bangsa. Nomor 8. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahasan. Yang pertama, urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Dwi Warna Purwah, Cendikiawasawa, demikian Kiai Haji Ki Hajar Dewantara mencerminkan kehendak untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki sikap perilaku moral kebangsaan yang cinta tanah air, sadar akan hak, kewajiban, serta profesional. Sikap perilaku warga negara yang cinta tanah air dan sadar hak dan kewajiban salah satunya upaya dalam pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian integral supaya membangun sumber daya manusia. Nomor 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau Budi Utomo. Keberhasilan gerakan ini memunculkan sikap pemuda Indonesia yang gagah berani dan dengan tegas mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Terdapat 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Tilaar 2007 dan Winarno 2013. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kita selanjutnya membahas di poin ketiga. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Akan sangat relevan jika pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini merupakan sintesis dari civic education, democracy education, dan citizenship education berdasarkan filosofi Pancasila dan isi identitas nasional Indonesia dan isi pentingnya pendidikan pertahanan nasional. Mansur 2005. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 47/Dikti/Keputusan/2006, visi pendidikan kewarganegaraan adalah sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan menerapkan program studi untuk membantu mahasiswa membangun kepribadian mereka sebagai penduduk Indonesia sepenuhnya. Jadi secara politik atau secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen
kurikulum sejak tahun 1957. Jadi sudah sangat lama sekali. Menurut Sumantri tahun 72 menjabarkan bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan tahun 57, civic tahun 62, dan pendidikan kewarganegaraan negara tahun 68. Baik, kemudian yang keempat, definisi identitas nasional. Identitas nasional menunjukkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakan dari karakteristik kelompok nasional lainnya. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik. Karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Dharmaputra 1988. Menurut Sumarno Sudarsono, identitas nasional atau karakter bangsa tersebut tampil dalam 3 fungsi, yaitu A. Sebagai penanda keberadaan dan eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. B. Sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. C. Sebagai pembeda dalam bangsa lain dengan bangsa lain di dunia. D. Identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Baik, kita akan melanjutkan ke poin 5. Identitas nasional bangsa. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat karakteristik dan keunikannya sendiri. Beberapa faktor yang melingkupi adalah faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. B. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi kelahiran identitas nasional itu ada faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif itu melingkupi geografis, itu suatu letak bangsa, tempatnya ada di mana. Kemudian ekologis, ekosistem, iklim, bisa bicara dengan iklim suatu daerah, itu khususnya Indonesia adalah daerah tropis. Dan demografis itu letak negara itu sendiri memiliki suatu kesamaan. Oke? Dan subjektif adalah faktor-faktor historis sosial. Lanjut, kita akan lanjut ke 6. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan, nasionalisme Indonesia, negara, bangsa, nation state Indonesia, dasar negara, Pancasila, bahasa nasional bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kesembonian negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara, sangsaka merah putih, konstitusi Undang-Undang Dasar 45, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional. Setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut dengan mengindonesiakan, yang berarti proses untuk mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik di dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Baik, kita lanjut yang ketujuh, faktor pembentukan identitas bangsa. Faktor-faktor itu mencakup primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan,
dan lain sebagainya. Oke, sebagai penutup, identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia atau bahasa nasional, bendera negara yaitu merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar yaitu Undang-Undang 45, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Demikianlah presentasi saya. Mohon dikoreksi, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.